Laga lanjutan di grup A yang mempertemukan tim potensial Indonesia kontra tim unggulan Australia. Sebelumnya sudah diprediksi, Indonesia akan keluar menyerang dengan memasang formasi 3-4-3, sedangkan Australia lebih cenderung bermain berhati-hati dengan formasi 4-4-2. Pertandingan yang diprediksi bakal berjalan alot dan sengit benar terjadi. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung memperagakan jual beli serangan. Hingga di paruh babak pertama, sejumlah peluang kedua tim belum bisa dimanfaatkan. Begitu serunya jalannya pertandingan, kedua tim sejatinya memiliki banyak peluang. Namun semua peluang kedua tim belum mampu dikonversi menjadi gol. Tepat di menit 24, serangan balik Australia yang begitu cepat, sempat mengagetkan skuad Garuda, dengan umpan silang yang menyasar ke dalam kotak penalti, namun justru mengenai tangan Komang Teguh. Di menit 24 itu juga, Australia mendapat hadiah penalti. Pemain muda Cole yang mengeksekusi penalti tersebut, begitu baiknya penampilan Hernando Ari. Dengan sigap kiper muda bertalenta tersebut mampu mementahkan tendangan penalti Australia. Peluang emas Australia melalui tendangan penalti tersebut lenyap seketika. Dengan begitu amanlah gawang Indonesia. Toure from the penalty mark. Setelah kejadian penalti itu, para pemain Indonesia justru semakin mendapat angin segar. Seketika kepercayaan diri para pemain semakin tinggi, dan semakin bergairah untuk melumat Australia. Setelah para pemain merasa bahwa gawang yang dijaga Hernando Ari sangat aman, seketika itu, skuad Garuda Muda semakin beringas dalam melancarkan serangan. Tepat di menit ke-44, Timnas Indonesia mendapatkan tendangan sudut yang ketiga kalinya. Dengan umpan matang dari tendangan sudut itu, mampu dimanfaatkan oleh Nathan Choon dengan tendangan volinya yang mengarah ke gawang Australia. Tendangan voli Nathan tersebut diteruskan oleh sundulan akurat Komang Teguh. Dengan posisi mati langkah, akhirnya kiper Australia tidak mampu berkutik dan hanya bisa menyaksikan bola menembus gawang yang dijaganya. Gol Indonesia tercipta tepat di menit 44. Gol pertama tersebut tercipta dari serangkaian kerja sama tim yang begitu baik. Hingga babak pertama usai, skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia. Di babak pertama Indonesia lebih mendominasi pertandingan dengan statistik penguasaan bola 54% untuk Indonesia, dan 44% untuk Australia. Setelah turun minum, pertandingan babak kedua berlanjut. Begitu peluit dibunyikan, Australia dengan frontal langsung menyerang ke pertahanan Indonesia secara masif. Pertandingan di babak kedua benar-benar didominasi oleh Australia. Serangan demi serangan menghujani pertahanan Indonesia, dengan ciri khas permainan Australia yang kerap melakukan umpan silang melalui sayap kiri dan kanannya. Namun begitu solidnya pertahanan berlapis skuad Garuda, dan kokohnya gawang yang dijaga oleh Hernando Ari. Hal itu membuat para pemain Australia benar-benar merasa kewalahan dan tak mampu berbuat banyak. Beberapa peluang on target Australia mampu dimentahkan oleh Hernando Ari. Peran Hernando Ari benar-benar mendapat pujian dari komentator resmi AFC. Di pertandingan itu, setidaknya, Hernando Ari mampu menyelamatkan gawang hingga 9 kali sepanjang pertandingan. Hingga babak kedua berakhir, skor tetap tidak berubah. Dengan begitu, Indonesia meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Australia. Untuk klasemen sementara ini, Indonesia menduduki posisi kedua dengan raihan 3 poin. Dengan min 1 gol. Di pertandingan ketiga nanti, Indonesia akan menghadapi Yordania. Jika di pertandingan ketiga Indonesia mampu menang melawan Yordania, besar kemungkinan Indonesia dengan mulus lolos ke fase 8 besar. Very fine save from Hernando Ari. Sebelum laga itu terjadi, jalannya pertandingan sesuai yang kami prediksi. Hal itu, senada dengan pernyataan pelatih kedua tim. Tony Fitmar sebelumnya mengaku, melawan Indonesia adalah tantangan yang sesungguhnya. Indonesia merupakan salah satu tim yang tangguh di turnamen ini. Bahkan, sebelum laga dia mengaku, tim besutannya dipastikan akan kesulitan melawan Indonesia yang dipenuhi bintang muda yang memiliki jam terbang tinggi. Begitupun dengan pernyataan Sintayong, Fitmar mengungkapkan, sejak menit awal, tim asuhannya dipastikan langsung akan menyerang. Bahkan Indonesia mematok kemenangan melawan Australia. Bisa dibayangkan, ranking 24 dunia mengaku bakal kesulitan melawan Indonesia yang berada di ranking 134 dunia. Berikut, ungkapan kedua pelatih Australia dan Indonesia sebelum laga dimulai. Duta Besar Indonesia di Doha, Qatar, Ali Murtado mengungkapkan,
Lebih dari 3.000 supporter Indonesia menonton langsung laga penting melawan Australia di Piala Asia U23. Duel Timnas Indonesia kontra Australia akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, hari Kamis jam 8 malam. KBRI Doha telah melakukan blocking tiket sebanyak 1.287 kursi untuk di-booking terlebih dahulu. Dan menariknya, sebagian besar ternyata telah membeli via online, dan ternyata jumlah itu mencapai sekitar 2.000 kursi. Berikut ungkapan Duta Besar RI di Qatar, Ali Murtado mengungkapkan, sekitar 3.000 supporter Indonesia datang ke stadion untuk mendukung langsung dan memeriahkan acara akbar Piala Asia U23 ini. Selain karena antusias yang begitu luar biasa warga Indonesia yang mendukung tim kesayangannya, supporter Indonesia juga dikenal heboh dan kompak. Mereka semua layaknya keluarga besar yang berada di Qatar. Para supporter semua kompak dan merasakan ikatan persaudaraan yang begitu kuat. Apalagi dengan tujuan yang sama, yakni mendukung dengan penuh bangga Timnas Indonesia di kancah internasional. Setelah mengalami kekalahan atas tuan rumah Qatar, pertandingan yang diwarnai momen yang sangat merugikan skuad Garuda. Laga yang penuh kontroversial tersebut, mengakibatkan Timnas Indonesia berada di klasemen buncit dengan torehan 0 poin dan minus 2 gol. Laga kedua melawan Australia yang juga menjadi pertandingan penentu nasib skuad Garuda di ajang tersebut, Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan hidup dan mati melawan Australia pada laga kedua grup A Piala Asia U23 2024, yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha pada hari Kamis jam 8 malam. Menatap pertandingan yang sangat penting itu, ada sebuah janji yang diutarakan oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong pada PSSI. Dengan penuh percaya diri, Sintayong mematok minimal menembus babak 4 besar di Piala Asia U23 tahun ini. Melihat kondisi di laga pertama yang begitu pelik, membuat Sintayong dan para pemain mengalami penurunan mood. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan, kondisi para pemain saat ini sedang menurun. Dalam artian, para pemain mengalami kekecewaan atas banyaknya keputusan wasit yang berat sebelah. Hal itu mengakibatkan para pemain mengalami penurunan gairah bertanding. Itu semua terjadi karena ketidakadilan wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan saat memimpin pertandingan perdana Indonesia kontra Qatar. Melihat kondisi itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong kembali memberi semangat serta motivasi, agar para pemain kembali fight saat menghadapi Australia. Pasalnya, Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Australia apabila ingin mempunyai peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Hal itu juga menjadi patokan Sintayong atas kontraknya bersama PSSI. Untuk itu, Sintayong benar-benar sudah melupakan kekalahan atas Qatar, dan fokus pada laga kedua melawan Australia. Sejatinya, pasukan Garuda memiliki potensi lebih baik dari Australia. Melihat dari kualitas permainan Australia saat melawan Jordania, Indonesia sangat berpeluang dapat melumat Australia. Apalagi sebagian besar skuad Garuda memiliki pengalaman bertarung di level senior. Tidak hanya itu, bahkan pelatih Australia sempat mengatakan sangat tertantang menghadapi Indonesia. Saat jumpa pers dia mengaku, laga melawan Indonesia merupakan tantangan yang sesungguhnya. Apalagi Timnas Indonesia tampil sangat baik dengan penuh percaya diri di Piala Asia Senior tahun lalu, dan sebagian besar dari mereka kini melawan tim junior Australia. Pelatih Australia menyebut, setidaknya ada 10 pemain Indonesia U23 yang memiliki kualitas baik di tim senior. Walau begitu, bagi Sintayong pertandingan ini tentu saja berpotensi cukup sulit. Sebab, tentunya Australia juga mengincar hasil kemenangan, setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol saat melawan Yordania dalam laga pertamanya. Berikut ungkapan Sintayong saat jumpa pers sebelum laga menghadapi Australia. Memang ketidakadilan keputusan wasit kemarin membuat suasana pemain sangat down. Tapi karena akan ada pertandingan penting lagi, jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur pemain agar segera melupakan pertandingan kontroversial kemarin. Untuk porsi latihan sendiri, kami fokus ke latihan fisik dan taktik untuk mengantisipasi permainan Australia. Saya sudah melihat dan memahami gaya permainan Australia seperti apa, dan saya pastikan kami sudah siap untuk berduel. Itulah ungkapan Sintayong saat jumpa pers. Tidak hanya menyiapkan strategi saja, walaupun Ivar Jenner dan Ramadan Sananta sudah dipastikan absen. Namun kabar baiknya, skuad Garuda memiliki amunisi kekuatan tambahan.
Ada beberapa pemain pengganti yang dipastikan bertambah dan mengisi kekosongan itu dalam pertandingan menghadapi Australia. Dipastikan, Justin Hubner akan tampil melawan Australia. Justin sudah tiba di Qatar pada hari Kamis pagi. Dengan motivasi dan pengalaman timnas Indonesia U23 di level senior, Sintayong dan PSSI optimis dapat meraih hasil baik saat melawan Australia. Dengan catatan, asalkan seluruh wasit bekerja dengan baik dan adil, dengan situasi kondusif, tentu performa dan fokus skuad Garuda Muda jauh lebih baik dan terjaga hingga akhir pertandingan. Pelatih Australia, Tony Fittmar mengakui, sangat menantikan pertandingan melawan Indonesia. Menurut Fittmar, melawan Indonesia adalah pertandingan yang sangat saya nantikan, dan saya yakin, ini sangat bagus. Berikut ungkapan pelatih Australia. Tony Fittmar mengatakan, saya sangat menantikan pertandingan melawan Indonesia. 10 pemain mereka berada di level senior. Hal itu akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi kami. Pemain muda mereka tampil begitu impresif di Piala Asia Senior lalu. Itulah tujuan kami menantikan laga melawan Indonesia. Kami tentu akan mendapat ujian melawan tim yang bagus. Indonesia memiliki tipe sepak bola yang berbeda. Dan hal itu tentunya akan membuat pemain kami lebih baik dalam hal pengalaman. Itulah ungkapan Tony Fittmar saat sesi jumpa pers. Bisa dibayangkan, tim sekelas Australia yang notabene peringkat 24 dunia dan menjadi negara langganan Piala Dunia. Namun, Australia tidak berani sesumbar di hadapan Indonesia. Bahkan Tony Fittmar mengakui, tim asuhannya ingin mengambil banyak pengalaman dari cara bermain skuad muda Indonesia. Pemain Indonesia termasuk salah satu tim termuda di turnamen ini. Tapi dari segi pengalaman dan visi bermain, serta kepercayaan diri para pemain muda Indonesia tidak diragukan lagi. Tim muda mereka sangat baik, melawan tim raksasa senior pun mereka tidak gentar. Apalagi mereka tampil di turnamen junior seperti saat ini. Bahkan Indonesia dianggap salah satu tim terkuat di turnamen Piala Asia U23 ini. Berikut prediksi jalannya pertandingan. Kemungkinan besar, Australia akan bermain lebih mendilai dan berhati-hati, mengingat Tony Fittmar sudah mengetahui gaya permainan Indonesia yang begitu impresif, dan tampil percaya diri tinggi di setiap laga. Para pemain Indonesia juga dibekali skill individu. Untuk prediksi line up, kemungkinan Australia akan memasang formasi 4-4-2. Formasi tersebut kerap digunakan Fittmar saat menghadapi lawan yang kekuatannya dianggap berimbang, atau sedikit di atasnya. Dengan formasi 4-4-2, artinya, Australia akan bermain aman dan lebih cenderung mendilai, dengan kestabilan di setiap lininya, tidak bertahan total, namun juga tidak menyerang secara masif. Dan sebaliknya dengan prediksi strategi timnas Indonesia, diprediksi, Sintayong akan menurunkan formasi menyerang sejak menit awal, dengan susunan pemain 3-4-3. Apalagi, hal itu diperkuat dengan pernyataan Sintayong yang optimis meraih hasil baik saat laga kedua melawan Australia. Sintayong sudah memahami permainan Australia, dan Sintayong sendiri sudah menyiapkan strategi saat sesi latihan taktik untuk menghadapi Australia. Jika Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Australia, maka peluang Indonesia masih tetap terjaga. Namun jika saja Indonesia bermain imbang, peluang Indonesia tentu semakin tipis. Namun jika sampai mengalami kekalahan saat melawan Australia, hampir bisa dipastikan Indonesia pulang lebih awal. Bagaimana dengan prediksi skor kalian? Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.